Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair, zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Surat Al-A'raf ayat 26. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rezeki yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan setiap bentuk syukur yang kita lakukan akan mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, salah satu muara ibadah yang kita lakukan itu adalah agar kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Setiap perintah yang diberikan Allah di dalam Al-Quran, muaranya harus menjadikan kita lebih bertakwa. Apakah itu ibadah khusus atau ibadah umum. Dan kalau kita lihat, salah satu muara kita melakukan puasa itu adalah bertakwa. Kata-kata takwa di dalam Islam, dia bukan merupakan sertifikat, dia merupakan gambaran situasi keadaan batin kita yang selalu termotivasi untuk tetap menghambakan diri kepada Allah. Sehingga prinsip itulah yang akan menuntun diri kita ketika berbuat, dia harus yang terbaik. Ketika beribadah, dia harus yang terbaik. Disinilah pentingnya kata takwa itu, sehingga Allah juga mengatakan bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu adalah ketika kita bertakwa kepada Allah. Dan untuk mencapai itu harus sungguh-sungguh. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan mati sebelum betul-betul bertakwa. Jadi harus ada kesungguhan untuk mendapatkan posisi ketakwaan. Nah, apa pentingnya
takwa itu dalam kehidupan kita setidaknya ada dua, baik dalam kehidupan kita di dunia ini juga untuk kehidupan kita di akhirat. Untuk kehidupan kita di dunia ini Allah mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu, kalau ingin dimuliakan kata Allah, bertakwa. Allah katakan, wahai manusia, kami itu menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling berinteraksi agar bisa mengenal masing-masing. Tapi ingat, yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Jadi tidak ditentukan yang paling mulia itu asalnya dari mana, sukunya apa, bangsanya apa. Tapi yang paling mulia itu adalah yang bertakwa kepada Allah. Jadi kemuliaan kita sebagai umat beragama ditentukan oleh ketakwaan itu. Kalau kita perluas lagi, maka yang paling mulia itu bukan karena berapa pundi-pundi kekayaan kita, bukan apa status sosialnya, bukan apa jenis pekerjaannya, tapi yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa di antara itu. Artinya, apakah dengan pekerjaan yang kita lakukan itu bisa menjadikan kita lebih bertakwa, dan ketakwaan itulah yang menjadikan kita mulia. Apakah harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan itu bisa menjadikan kita lebih menghambakan diri kepada Allah, maka itulah yang akan memuliakan kita. Inilah pentingnya takwa dalam kehidupan kita di dunia ini, bahwa kemuliaan yang paling mulia di sisi Allah itu adalah dilihat apakah kita mampu menghambakan diri kita dengan setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghambaan itu di dalam Al-Quran disimbolkan dengan istilah ketakwaan. Yang kedua, pentingnya kata takwa dalam kehidupan kita, karena nanti di akhirat ketika Allah kumpulkan manusia, maka yang akan diundang ke dalam surga itu adalah yang paling bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk meminta ampunan Allah dan mencari surga Allah yang sangat luas. U'iddat lil muttaqin, dan surga itu disiapkan bagi mereka yang bertakwa. Lagi-lagi orang bisa masuk surga karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang nasionalisme mengatakan NKRI harga mati, maka bagi orang yang beragama mengatakan ketakwaan menjadi harga mati. Ingin dimuliakan di dunia ini, ketakwaan yang dimunculkan. Ingin selamat di akhirat, maka ketakwaan yang akan menjadi tiket masuk ke dalam surga. Kaum muslimin, jamaah Jumat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Lalu apa simbol-simbol ketakwaan dalam Al-Quran? Ketakwaan itu tidak hanya dikaitkan dengan satu sifat kebaikan, tapi ketakwaan itu merupakan akumulasi dari berbagai kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Simbol ketakwaan itu ditampakkan oleh perilaku yang senantiasa berempati kepada kesulitan orang lain.
Yang kedua, wal qaziminal ghaiz, perilaku yang mampu mengendalikan emosinya dalam berkehidupan. Wal 'afina 'anil nas, perilaku yang mampu saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Tiga ini menjadi simbol dari ketakwaan. Karena itu mereka yang bertakwa, mereka yang senantiasa memakai pakaian ini, sikap berempati, kemanapun pergi dipakai. Sewaktu-waktu dia menemukan situasi itu, muncul sikap itu. Kemampuan mengendalikan nafsu, kemanapun dipakainya, sewaktu-waktu dia menginginkan itu muncul. Begitu juga wal 'afina 'anil nas. Di dalam ayat lain Allah juga mengatakan istilah takwa itu juga dikaitkan dengan kewaspadaan terhadap kehidupan hari esok. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an. Kata Allah, waspadalah kamu. Kata-kata wattaqu seakan kata dengan kata-kata takwa. Tapi ini dikaitkan dengan yauma. Kata-kata yauma dalam ayat ini dikaitkan dengan hari kiamat. Hati-hatilah kamu dengan hari kiamat. Waspadalah kamu dengan hari kiamat. Kenapa? Karena pada saatnya itu terjadi, yang akan menolong tidak ada, yang akan memberikan syafaat tidak ada, yang akan memberikan tebusan tidak ada. Karena itu wattaqu, hati-hati. Maka kalau kita kaitkan dengan ayat ini, kata-kata takwa itu bisa kita maknai sebagai sikap kehati-hatian kita dalam berbuat. Kalau ingin bekerja, timbanglah pekerjaan itu, apakah pekerjaan itu pada akhirnya dapat menyelamatkan kita di akhirat atau menyengsarakan. Ketika kita mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, timbanglah aktivitas itu, apakah dengan cara ini dapat lebih menyelamatkan akhirat atau justru menyengsarakan. Maka sikap kehati-hatian itulah yang kita maksudkan dengan ketakwaan. Kaum muslimin dan muslimat jamaah suhur yang dimuliakan Allah, banyaknya kumpulan sifat-sifat kebaikan itulah yang pada akhirnya memuliakan kita di hadapan Allah. Itulah takwa tadi. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa menjaga ini? Maka Allah berikan sebuah ilustrasi bagaimana posisi ketakwaan itu dalam kehidupan kita ini. Dalam surat Al-Hujurat ayat 26, surat Al-A'raf ayat 26 yang kita bacakan tadi, Allah mengungkapkan, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa zalika khair. Wahai keturunan Adam, sesungguhnya kami sudah menurunkan pakaian. Pakaian itu akan menutup aurat. Yang kedua, pakaian itu bisa menjadi perhiasan. Tetapi ingat kata Allah, walibasut taqwa zalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Maka sifat-sifat kebaikan yang kita lakukan adalah pakaian ketakwaan kita. Disinilah kapanpun, dimanapun kita berada, kita mampu merealisasikan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat kemuliaan itu, yang itu merupakan simbol dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah suhur yang dimuliakan Allah, oleh karena itu setiap ibadah yang kita lakukan muaranya adalah mampu memuliakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Setiap kebaikan yang kita lakukan muaranya adalah mampu menjadikan kita memulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita pakaikan setiap ketaatan, penghambaan kepada Allah, sehingga itulah yang pada akhirnya mampu memuliakan kita di dunia ini, dan pada akhirnya juga itulah yang akan menempatkan kita pada surga Jannatul Na'im. Lebih dari kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.